Hai muda-muda, kembali lagi bersama kita The Windows Squad. Kali ini kita bakalan ngebahas satu topik, yaitu tentang toxic relationship. Toxic relationship ini bukan cuma sekedar tentang pacar ya, tapi juga bisa tentang teman, sama di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling. Mungkin bagi kalian yang nonton video ini mungkin ada gitu yang pernah mengalami toxic relationship, entah itu sama pacar, entah itu sama kawan, ya kan? Ya di sini sih video ini kita bukannya untuk kayak bermaksud menggurui atau gimana, cuman di sini kita akan ya berbagai pengalaman sharing dan juga. seperti sharing gitu ya. Apa sih pengetahuan kita bertiga ini tentang toxic relationship, dan mungkin nanti ada pengalaman yang bakalan kita kasih gitu, bakalan kita bagi ke kalian biar kalian oh sama ya ternyata. Nah, gimana ya? Kita juga nggak tahu sih solusinya gimana, cuman ini ya Siapa tahu bisa membantu kalian. betul, video ini atau informasi yang kita kasih ini bisa bisa membantu kalian nantinya, entah kalian sekarang pun atau lagi Lagi mengalami. mengalami di fase lah, itu. lagi berada. Kadang toxic itu orang-orang pada mikir toxic itu bisa sama pacar, tapi ternyata enggak. Toxic itu juga bisa dilakukan sama teman. Ya, Nah, sebelumnya betul. mungkin ada beberapa orang yang belum tahu toxic itu apa, Kak. Coba Ya, jelaskan dulu. betul. Jadi toxic itu biasanya orang artikan tuh sebagai racun. Biasanya tuh antara pertemanan dua orang itu yang satunya saling merasa dirugikan. Jadi menguntungkan salah satu pihak doang gitu Iya, kan. betul sekali. Kayak gimana ya? Kalau ngomongin racun kan maksudnya agak nggak baik lah ya konteksnya. Cuman ya kalau misalnya kalian berteman, misalnya nih aku berteman sama mereka berdua ini, kayak ibaratnya tuh kayak udahlah biasa-biasa aja gitu pertemanannya. Berarti kami nyaman-nyaman aja itu. Berarti kalau nggak ada toksik gitu lah kan. Berarti kita ya santai-santai aja, slow-slow aja gitu. Apalagi kalau orang yang nganggapnya misalnya nih mereka nih suka ngomongin orang atau gimana, suka gibah. Nah, kalau misalnya akunya ngerasa nyaman, akunya ngerasa welcome sama berteman dengan orang yang kayak gitu, ya udah, Iya, aja gitu. karena toxic ini lebih identik sama pertemanan yang tidak nyaman, pertemanan yang tidak sehat Kecuali biasanya. betul, kecuali kalau misalnya mereka berdua gibah, akunya yang kayak nggak suka, itu berarti aku Iya, udah termasuk toxic. kena toksik gitu. Merasakan sendiri. Kayak merasakan sendiri, iya ngapa sih aku berteman sama orang yang kayak gini gitu kan. Cuman kalau menurut aku ya itu kembali lagi ke kalian gitu. Gimana kalau kalian welcome sama kawan-kawan kalian, ya itu ya udah gitu, kalian nikmati aja. Cuman kalau misalnya kalian dalam fase yang tidak nyaman dengan kawan kalian, coba kalian kasih tahu atau kalian coba berbicara sama mereka, gimana sih gitu, apa sih kenapa ya aku kok mulai sekarang kok kayak nggak nyaman ya dengan kamu gitu, entah gimana gitu, atau apa kita kurang gini, apa kita gini ya gitu. Ya secara pertemanan tuh kayak saling inilah ya, Saling negur support lah, ibaratnya. saling support gitu. Iya, Kalau padahal ada kesalahan, kalau ada apa-apa gitu. Ya saling support kan satu sama lain, Betul. bukan cuma satu pihak saja yang menguntungkan gitu. Betul. Nah, sebenarnya itu semua tuh berawal dari diri kita sendiri ya. Kalau kita ngerasa nyaman sama lingkungan kita, mau orang itu toksik atau suka ngebully, tapi kalau kita ngerasanya fine, kita senang aja, ketawa aja. Jadi semua itu kayaknya enggak deh. Itu ya udahlah gitu aman kan. aja gitu kita ya. juga nggak bisa gitu bilang orang itu terlalu baper. Enggak sih. Kita tuh berada di lingkungan dan circle kita tuh kayak semuanya toksik. Beda gitu lah. Bayangin deh kalau kita nggak sharing sama teman-teman kita. Nah, dari kasus kayak teman kita ada masalah, kita ngebandingin. Menurut kalian itu toksik nggak? Belum tentu kan, karena itu tuh bisa kayak motivasi kita dari kesalahan orang, kita jadi kayak mengawasin diri kita, jadi ndak kayak dia lagi, jadi nggak masuk ke jurang yang sama lagi gitu kan. Kayak ibaratnya untuk ya kita mendengar cerita orang tuh kayak membuat kita tuh oh dia punya pengalaman yang gini. Jadi kan pengalaman adalah guru kan. Nah ya dari pengalaman itulah baik dari pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain, kita juga bisa belajar dari situ gitu. Nah, kita bahas sedikit ya tentang ciri-ciri toksik. Kayak apa sih ciri-ciri toksik itu? Yang kalian pernah lihat atau yang kalian pernah dengar, Ngerasain. pernah ngerasain. Wow. Gimana sih dan apa sih ciri-ciri toksik itu? Mungkin dari kalian nih ada nggak sih yang pernah ngerasain gitu selama hidup dari Entah itu pacar, entah selama itu sekarang lah ya. teman.
selama kalian Enas 19 tahun, Indah 20 satu. 21 tahun, kira-kira pernah nggak sih ngerasain yang kayak gitu? Udah sebut aja lo ciri-cirinya apa? Ya, Ciri-ciri iya, toxic ciri-cirinya. Biasanya ciri-ciri toksik itu yang aku tahu ya, karena aku biasa dari teman gitu, nggak pernah bawa ke pacar gitu sih, nggak ngerasain sih. Karena kalau pacar tuh kan rasanya bahagia aja walaupun diatur-atur. Nah sebenarnya diatur-atur itu termasuk toksik. Tapi juga jangan bilang ya kalau orang tua kita ngatur itu orang tua kita toksik. Ya, Beda. kayak gini nih, Beda. contohnya misalnya kalian ini kan teman aku nih. Nah, aku tuh kayak ngatur kalian enggak usah berteman sama yang ini, Iya, si A, si B gitu kan. Terus tuh orangnya juga misalnya kalau kayak bener kata Indah, misalnya kan aku berteman sama mereka berdua, tapi mereka berdua ngatur aku dan ternyata mereka berdua tuh cemburu kalau aku berkawan sama yang lain. Iya. Nah, itu tuh kayak bukan yang nggak boleh sih, Jadi lebih ada kayak timbul ke- rasa tidak nyaman gitu kan. Itu malah menimbulkan toksik tuh dari situ gitu. Bukannya kami mengklaim itu tuh nggak boleh atau gimana ya. Ya kita mengerti lah kan ya. Iya. Apa ya, mood orang ataupun sifat orang kan berbeda-berbeda kan, tapi kan dari situ kita bisa kasih tahu tuh sama kawan kita pelan-pelan gitu kan. Kalau kayak gini terus, kalau kayak gitu terus tuh gimana, apa ya, kayak lama-lama tuh kitanya jadi kayak bosen atau Iya, gimana sih. Ya capek. sih berkawan sama Kan orang kan nggak boleh gitu kan. terserah dong kita mau berteman sama siapapun. Bebas gitu kan. Bebas. Iya. Maksudnya nggak boleh ngelarang-ngelarang sih. Kecuali misalnya dia temanan sama kita nih yang adem ayem baik-baik aja, tiba-tiba dia berteman sama orang lain terus mabuk-mabukan, narkoba. Kayak gitu masih wajar. Nah, kalau kayak gitu mungkin wajar kita atur-atur teman kita, janganlah kayak gitu. Itu Iya, juga karena arahnya menasehatin. udah melenceng dah tuh. Pokoknya kalau kayak ada kayak yang gitu. mengarah ke tidak baik Baik, atau yang kan. negatif gitu tuh lebih baik ya kita Ya, bilang sama bilang sama mereka Iya. ya gitu kan, yang bersangkutan kira-kira bagusnya itu gimana ya, bukannya kita mau untuk apa ya, untuk Ya wajar lah gimana gitu kan, wajar karena lah kita kan sebagai kawan kawan. sedekat, Nah. kawan dekat dia gitu. Jadi mereka ini berkelompok kan, berlima. Nah salah satu dari mereka ini kayak berhati mulia lah gitu, kayak tugas kuliah dia ngerjakan semua apapun semua, tapi kawan-kawan dia nih kayak Terima bersih aja. terima bersih, jadi kayak Memanfaatkan. memanfaatkan. Iya. Kau ngerjakan tugas aku ya gini. Nah nggak boleh. Nah, itu termasuk toksik tuh. tapi tiba-tiba dia nih, mereka ngejauh ke ini, ke yang berhati mulia. Berhati mulia tuh ngejauh, jadi mereka nggak berkawan lagi. Itu kayak gimana? Siapa yang ngejauh si hati mulia? Bukan kawan-kawannya yang lain, yang si hati mulia itu nggak dikawankan. Padahal kalau ada mereka, tugas mintanya sama dia. Memang udah kamu bahlak, dikuliahin, kamu tuh dikuliahin buat pinter, bukan buat memanfaatkan Buatin orang. Bukan cuma untuk gaya-gaya. Bukan cuma untuk gaya-gaya. Ingat orang tua di rumah susah-susah cari uang buat bayar kuliah. Nyuruh orang. Kau di sini bergaya-gaya kau. Nggak boleh ya kalau kayak gitu ya guys. Pokoknya itu yang termasuk nonton ya. toxic tuh, Itu termasuk termasuk toxic. banget tuh. Kita Dan tuh itu malah kayak pembulian juga sih kalau menurut aku, karena gimana ya, dia pun ngerasa apa ya, kayak udah udah nggak dikawankan lagi ya gitu. cuman butuhnya aja. Jadi tuh cuman apa ya, mungkin entah orang yang berhati mulia ini, entah dia kekurangan apa kah, entah kekurangan fisik apa, itu juga itu penilaian, takut ada penilaian kayak gitu tuh jangan sampai terpikirkan sama Iya. kalian. Kita nantinya. tuh sama aja. Misalnya dia si hati mulia ini dia lebih pintar dari Kang Gaya ini. Kang Gaya. Banyak gaya loh. Nah, itu gara-gara fisik atau apa kekurangan dia nggak mau diteman, cuman kayak manfaatin aja. Nah itu tuh nggak boleh sekali. Kita tuh sama. Malah kayaknya lebih bagus dia, walaupun misalnya fisiknya nggak bagus, nggak oke, apalagi keuangan nggak oke. Tapi kalau otak dia oke, kau mau apa? Ya tapi kalau memang salah gitu ya, bukan pasti pernah ya kita ngerasain kayak kawan kita nih butuh aja sama kita. Iya. Tapi pas dia ada, dia lupa sama kita. Nah itu tuh Salah satu cirinya tuh, ciri toksik gitu. kawan bangsat. Salah satu ciri toksik. Misalnya yang satu temen nih lagi kesusahan, terus dia pas Ngejauh. kesusahan nih mau bercerita, tapi pas giliran yang satunya kesusahan dia nggak mau cerita, kayak ngejauh. Nah, dan hindarin juga nih ya teman-teman kayak
dia cerita, misalnya Indah cerita nih sama aku, Iya. aku dengerin, tapi sekalinya aku cerita sama dia, Aku dia nggak lari, mau, ah. dia nggak mau dengerin atau dia asik main HP. Nah itu tuh Kok asik dengan dunianya sendiri. Iya. itu tuh sumpah teman yang kayak gitu tuh Yang nggak buat baik. nggak nyaman dan itu timbul toksik di situ. Toxic, itu Dan termasuk. sebaiknya kalian jauhin teman-teman yang kayak gitu. Iya. Mau didengar tapi nggak mau ngedengerin. Betul. Itu kalau ada buat kalian yang merasa, kalau ada sih Yang merasa baik, aja. lebih baik sih kayak ya ngomongin lah sama dianya gitu. kayak Apalagi gimana? kalau kalian masih kawan kan. Apalagi kalau entah kalian masih kawan atau masih teman, persahabatan dan lain sebagainya. Tapi dia modelnya masih kayak gitu ya, lebih baik diomongin Ya, pelan-pelan. gimana enaknya lah gitu kan. Gimana enaknya Tapi kalian. kalau kita bilangin Tapi kalau kalian udah nggak tahan ya udah tinggalin aja. Teman Perlahan, banyak kok, teman perlahan. banyak. Perlahan. perlahan dia juga bakalan sadar kok. Iya. Kalau kok teman-temannya ninggalin dia, Betul karena Pasti apa? ada sebabnya, Pasti dia kan? pasti mikir. harus Iya, mikir. Tapi mikir kalau sih. dia juga nggak mikir, ya Itu udah. manusia terbuat dari apa sih kalau itu menurutku? Kalau Kalau enggak kalian ngerasa toxic gitu. Kalau misalnya kalian berdua nih lagi marahan, terus kalian berdua nih ngomong sama ataupun cerita sama kawan-kawan kalian yang lain, itu termasuk itu enggak sih? Kok aku sih yang nggak pernah gitu, kayak Terus nanti cerita kawan-kawannya yang lain tuh cerita juga gitu. sampai menyampai. Nah, Ih, kok aku kalau ngobrol ya? kalau misalnya aku ya tipe orang, kalau aku punya masalah ya aku cerita ke kawan, tapi kawannya Ya. yang dipercaya. Bisa diajak sharing, Betul. benar-benar Yang mau dengerin. menjaga. Yang bisa gimana ya, aku pengen cerita sama kawan itu yang bisa membuahkan hasil. Bukan ada. membuahkan hasil apa ya, tapi membuahkan hasil Pikiran baik kita dari- jadi terbuka. dapat dari solusinya. solusi, terus Dapat tuh baik solusi. dari pikiran kita dan lain sebagainya. Dan oke, mungkin nggak semua kawan ada yang kayak gitu, tapi ya kita kan pandai-pandai juga lah kan. Misalnya, 10-1 lah. misalnya kan aku punya kawan nih, Erna atau Indah. Oh ternyata mereka dua nih bagus nih, apa ya, kalau aku cerita mereka Ngerespon. solusi dan lain sebagainya. Nah itu cari yang kayak gitu. Kalau misalnya cari yang Tukang cuman gibah. Tapi ya sih, aduh susah-susah. kalau yang nggak mau dengerin tuh nggak usah. Kita bisa lihat kok, bisa lihat dan Bisa bisa lah, kalian ngerasain. yang nonton video ini pasti bisa lah menilai kan Beda-beda, orang tuh gimana gitu kan. Baiknya orang untuk kalian teman itu untuk yang kalian teman itu gimana gitu, terserah kalian. Nah misalnya kan ada nih sekerumpulan orang ataupun sekelompok orang, dia tuh suka ngomong ya frontal, suka ngegibah dan lain sebagainya. Terus ternyata sekelompok orang ini juga punya kawan gitu kan, punya kawan. Nah pas mereka tuh mau nyantai apa, ternyata tuh pas mereka ngajak tuh kawan itu tuh nggak mau dan bilang kita tuh katanya tuh suka toksik lah, apalah inilah itulah. Nah itu kalau menurut kalian tuh gimana kalau ada orang-orang yang seperti itu, dan gimana sih baiknya gitu untuk orang tersebut? Ini sih balik lagi ke diri mereka sih Oh, masing-masing. Karena mungkin dia bisa berpikiran kayak gitu karena memang mungkin dianya tidak nyaman sama kita. Tapi kita juga bisa lihat dari sisi lain, dari teman-teman yang lain. Teman yang lain ini nyaman tidak berkawan sama kita. Iya. Kalau teman yang lain nyaman-nyaman aja, oke-oke Cuman aja. dia doang. Berarti bukan kita dong yang toksiknya gitu kan. Dianya yang Berarti terlalu dianya aja yang ngerasa nggak nyaman. Iya. Baper dia tuh udah kelewatan batas levelnya gitu tuh. sih. Kalau Iya. misalnya dia ngerasa nggak nyaman, tinggal bilang aja. Tapi itu jangan ngomongin sekerumpulan Kayak orang itu ke orang lain. disebarin gitu, ya Ah. Allah. Jadi kan yang toksik tuh yang mana? Iya kan, kalau dia bilang kita toksik, ternyata dia juga toksik gitu loh. Dia ngomongin orang juga, Iya. gibahkan Iya, orang ya, itu termasuk. nyinyirkan orang sekumpulan itu ke orang lain. Kalau menurut aku sih, memang manusia tuh nggak ada yang suci ya. Sesuci-sucinya orang pasti berbuat salah tuh ada. Cari orang yang tak berdosa. Cari Manusiawi. kecuali orangnya anak kecil baru lahir tuh suci, bener. Orang yang belum nggak bisa bicara, dia kita bisa anggap dia suci karena dia nggak dosa. Dia tuh nggak kayak kita yang sempurna, Iya, nggak kita sih udah sempurna, berapa puluh nggak tahun. normal. Pokoknya yang kayak kita yang banyak inilah aktivitasnya gitu kan, yang sering beraktivitas kemana-mana. Iya kan udah dibilang kita tuh pasti berada di lingkungan, di circle orang-orang yang kayak gitu. Pasti ada, nggak mungkin. Ih aku nggak pernah dengar ditoksikin, nggak pernah diomongin, bohong. Mana Iya. kau tahu? Daripada kalau kayak gitu kan lebih baik ya
sama-sama lah, bukan sama-sama mau toksik ya, maksudnya sama-sama lah Perbaiki. mengenali Iya. orang-orang tersebut kayak apa sih sebenarnya orang Jangan ini. cepat ambil hati. Iya. Sakit hati itu nggak ada obatnya. Iya. Kayak mbak santai aja gitu. Liver ada obatnya. Hati itu. Kalau orang frontal termasuk menurut kalian? Lebih enak frontal deh. Daripada ngomong di belakang gitu kan. Iya, karena kalau Ngomong frontal, muka 2 kali. aku ya kalau misalnya ada masalah gitu sama orang, aku langsung hubungin orangnya, ada apa? Ditanya langsung. Kalau cuman nyindir-nyindir gitu sih, ya semua orang kan punya tipe yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku bakalan langsung hubungin orang itu kalau aku udah sakit hati. Tapi kalau aku yang biasa aja, ya bodo amat. Kau juga sakit hati, ya kau bukan aku kan. Betul. Daripada sakit hati tapi bukan ngomong sama yang bermasalah, malah ngomong ke orang lain. Nah, Makin itu malah yang apa sih gitu. apalagi kan. kalau lihat orang yang dia benci lebih tinggi, lebih berprestasi, lebih gede pastinya. Nah, coba sharing nih, kalian pernah nggak merasa ada dalam perkumpulan toksik itu? Teman-teman toksik misalnya. Aku sih nggak ngerasa sih, tapi pasti ada. Pasti ada ya. Cuman Nah. yang ya udahlah, manusia juga kok, Yang penting merekanya juga apa ya? nggak ngerugin segi materi ndak kok. Pokoknya kalau yang nggak ngerugiin kita sih Fine-fine baik-baik aja. sih, Fine-fine aja nyaman-nyaman, sebenarnya. nyaman-nyaman aja gitu. Ah. Cuman kalau misalnya kayak yang udah kalian ngerasa keganggu dan lain sebagainya itu tadi. Ya sebaiknya sih Mendingan- ngejauh. Mendingan ngejauh dan juga mendingan ngomong. Ngejauh pun jangan langsung ngejauh gitu. Pelan-pelan Kayak lah, perlahan. perlahan tapi pasti. Iya. Oke, mungkin segitu aja ya video dari kita. Kalau ada salah kata, mohon maaf karena kita juga apa sesuatu yang kita rasain dan kita lihat. Caranya sih, Kesimpulan. Opini dari kita. ya menurut aku kalau kalian yang ngerasain toksik, sebaiknya kalian lebih legowo. Terus kalian kayak terima aja kalau memang nggak tahan, ya udah coba pahamin lagi teman-teman yang ada di sekitar kalian. Mereka mungkin sebenarnya nggak bermaksud untuk melakukan toksik sama kalian, cuman karena kaliannya aja yang terlalu baper, mungkin saling kenal sama teman kalian biar nggak sering salah paham. Terus kenalin juga hati kalian. Kita kadang manusia juga nggak paham dengan diri kita sendiri karena kita tuh manusia yang sikapnya tuh berubah-ubah. Kalau dari aku sendiri sih, seperti yang udah kita bahas toksik tadi kan, kita nggak bisa ngerubah orang itu kalau bukan mereka sendiri yang ngerubahnya. Nah, terus kalau kalian sekarang ngerasa kalian ada di suatu perkumpulan yang toxic friends tadi nih, please lah ngejauh secara perlahan, pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Karena apa? Karena kalian tuh juga perlu memperhatikan diri kalian sendiri. Kalian tuh harus merasakan kenyamanan untuk diri kalian sendiri, bukan cuman memikirkan orang lain. Memikirkan sih nggak apa-apa sebenarnya, cuman lebih ke diri sendiri sih kan. Sayangilah ibaratnya diri kalian sendiri tuh. Nah, yang paling penting, kalau kalian udah sadar nih ada orang-orang toksik kayak gitu, please lah jangan ngebalas apa yang mereka lakukan tadi. Karena menurut aku kalau kalian ngebalas apa yang mereka lakukan ke kalian tadi tuh, terus apa bedanya kalian berdua tuh sama aja gitu kan. Nah, yang penting kalian harus bahagia, kalian harus nyaman dengan orang-orang di sekeliling kalian. Itu aja sih. Kalau Koning, Oke, sekarang saya. Padat, singkat, jelas dan tidak buat kalian bingung. Carilah kawan yang sesuai dengan kalian, yang sepaham dan lain sebagainya, karena kawan itu merupakan cerminan dari kalian sendiri. Dan kalian kalau udah merasakan ada ketoksikan dalam kawan ataupun dalam pertemanan kalian, cobalah kalian tegur, dan cobalah kalian kalau udah memang benar-benar nggak kuat, udah tinggalkan, tapi itu perlahan. Tadi ingat, perlahan, jangan langsung tinggal gitu. Oke, itu aja sih kalau dari aku. jadi pada intinya kalian yang harus paham dengan teman-teman dan diri kalian.
Nah, mohon maaf ya kalau kita ada salah-salah kata atau menyinggung hati kalian. Kita nggak bermaksud kok untuk menyinggung siapapun di sini. Iya. Ini cuman sharing-sharing untuk kalian. Siapa tahu juga bermanfaat kan untuk kalian. Pokoknya kalau ada yang ngerasa sama, berarti bagus lah gitu. Komen dong, komen ya. Oh sama kak, ternyata aku juga pernah ngerasain sama kayak kakak-kakak nih ya. Ya gitu aja. Nah jangan lupa kalian subscribe channel ini, kalian like. Terus kalau kalian suka, kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya. Bye bye. Bye bye. Ini soal ada tuh.